Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan Project Based Learning mata kuliah pengantar logistik dan mata kuliah inventory dan pergudangan dari kelas Administrasi Bisnis Logistik 5B Karyawan, Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Anggota dari kelompok 8 yaitu Meliana Silitonga, Sela Octavia Indarti Nurstiani, Fiarenzi Novita Alvareza, Fadila Maulidia Hasanah, dan Milesa Setia Dirsa. Mata kuliah pertama yaitu pengantar logistik dengan pembahasan inventory. Pengertian inventory menurut Zaki Badriawan, pengertian inventory atau persediaan barang secara umum yaitu persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Peran inventory menurut Herianto 2003, manajemen persediaan sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena mempunyai nilai yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan. Fungsi inventory yang pertama decouple atau memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Selanjutnya melakukan decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang untuk pelanggan, mengambil keuntungan dari melakukan pemesanan dengan sistem diskon kuantitas, terakhir melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga. Selanjutnya tipe inventory berdasarkan jenis-jenis dasar persediaan. Yang pertama bahan baku, persediaan barang dalam proses, barang jadi, pemeliharaan, perbaikan, dan produksi atau P3, dan terakhir bahan pengepakan. Yang pertama bahan baku. Bahan baku adalah setiap item yang digunakan untuk memproduksi barang jadi atau komponen individu yang masuk ke dalamnya. Persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah barang atau komponen yang belum selesai yang sedang dalam produksi tetapi belum siap untuk dijual. Selanjutnya barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Selanjutnya, pemeliharaan, perbaikan, dan produksi atau P3. Barang-barang P3 adalah barang yang digunakan dalam pembuatan produk tetapi tanpa pembuatan langsung setiap bagian dari produk jadi. Hal ini dapat mencakup item seperti alat produksi dan perbaikan, seragam dan peralatan keselamatan, persediaan pembersihan, mesin, baterai, dan sistem komputer. Terakhir, bahan pengepakan. Bahan pengepakan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengemas dan melindungi barang-barang baik saat berada di penyimpanan atau selama pengiriman ke pelanggan. Ada bungkus gelembung, bantalan, chip pengepakan, dan berbagai bentuk kotak. Selanjutnya tipe inventory berdasarkan jenis-jenis inventory yang sudah jadi. Siap untuk dijual, dialokasikan, dalam perjalanan, musiman, dan keamanan. Yang pertama siap untuk dijual. Hal ini juga dikenal sebagai persediaan yang tersedia adalah stok yang telah diproduksi atau dibeli dan disimpan di gudang untuk siap dijual. Selanjutnya dialokasikan. Hal ini adalah persediaan yang telah dibeli oleh pelanggan dan dialokasikan ke order penjualan. Yang ketiga dalam perjalanan. Hal ini adalah inventaris yang tidak terjual yang sedang dalam perjalanan, misalnya pengiriman pesanan pembelian dalam perjalanan atau stok dipindahkan ke gudang lain. Musiman. Hal ini juga dikenal sebagai stok antisipasi adalah inventaris yang telah diproduksi atau dibeli khusus untuk menutupi perkiraan kenaikan permintaan. Dan yang terakhir, keamanan. Hal ini bertindak sebagai bantalan penyangga stok untuk melindungi jika terjadi kenaikan permintaan yang tidak terduga atau adanya masalah pada pasokan. Selanjutnya analisis material. Analisis material terdiri dari 3 tahapan yaitu manajemen material, penyimpanan material, dan pengeluaran material. Pertama, manajemen material atau material kontrol merupakan kegiatan mengelola material atau bahan untuk produksi mulai dari awal hingga terbentuklah sebuah produk. Kegiatan manajemen material mencakup 3 hal yaitu
Yang pertama, manajemen bahan baku dan suku cadangan meliputi pembelian atau pengadaan, penerimaan, serta penyimpanan. Kedua, manajemen meliputi pengemasan, penyimpanan dalam gudang, dan pengiriman barang. Selanjutnya, untuk kebutuhan selama proses pengolahan atau dapat disebut sediaan bahan dalam proses atau SBP, Work in Process Inventory. SBP dalam proses biasa digunakan sebagai cadangan pengaman agar sistem produksi tidak terganggu. Selanjutnya, penyimpanan material. Penyerahan material yang sudah sesuai dan dapat diterima harus disimpan dengan baik oleh petugas gudang. Petugas gudang ini bertanggung jawab dalam menjaga dan menyimpan material yang diserahkan antara waktu penyerahan sampai material dikeluarkan dari gudang untuk melakukan proses produksi. Aspek utama manajemen material adalah aspek keamanan fisik dan selalu siap. Pemeriksaan secara periodik terhadap material yang disimpan harus diadakan untuk memperkuat batas petugas gudang agar tidak terjadi perbedaan jumlah material yang disimpan dengan catatan yang ada. Terakhir, pengeluaran material. Semua material yang dibutuhkan dalam proses produksi tercatat dan tersimpan di dalam gudang, sehingga untuk penggunaan material tersebut harus dikeluarkan dari gudang penyimpanan dengan melengkapi berita acara pengeluaran material yang dikeluarkan oleh petugas gudang. Berita acara ini berisi informasi tentang jumlah, jenis, maksud pengambilan material, dan informasi lainnya yang terkait material yang dibutuhkan. Berita acara harus diperiksa oleh yang bertanggung jawab untuk menjamin: yang pertama, material yang dikeluarkan dari gudang dibutuhkan dan benar-benar digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, informasi yang terdapat dalam berita acara pengeluaran adalah benar yang diperlukan untuk produksi. Pembahasan selanjutnya mata kuliah inventory dan pergudangan dengan pembahasan peran dan pengenalan pergudangan. Pengertian gudang. Gudang atau storage adalah suatu tempat penyimpanan barang atau material yang tidak bergerak yang tidak dapat ditutup dengan tujuan agar barang atau material yang disimpan tidak mudah rusak, melainkan dipakai khusus untuk penyimpanan barang atau material. Peran gudang. Yang pertama, sebagai buffer atau penyangga, sebagai penyeimbang antara supply atau persediaan, sebagai demand atau permintaan, mendukung ketersediaan terhadap panjangnya waktu produksi, sebagai pelindung permintaan musiman yang berfluktuasi, sebagai strategi pengaman selama produksi istirahat, dan pengurangan biaya produksi dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan proses produksi. Tipe-tipe gudang, penyimpanan bahan baku, fasilitas antara penundaan, penyesuaian atau subperakitan, penyimpanan barang jadi, pusat konsolidasi dan gudang transit, pusat transshipment atau break bulk, pusat lintas dermaga, pusat penyortiran, dan pusat pemenuhan. Yang pertama, penyimpanan bahan baku, raw material storage. Gudang ini menyimpan bahan baku dan komponen yang dekat dengan pusat produksi. Selanjutnya, fasilitas antara penundaan, penyesuaian atau subperakitan, intermediate postponement, customization, dan subassembly facilities. Gudang ini digunakan untuk penyimpanan produk pada tahap yang berbeda di produksi. Penundaan dan kegiatan subperakitan dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, kemasan atau pelabelan tertentu diubah atau ditambahkan, misalnya untuk barang siap simpan atau percetakan dalam berbagai bahasa. Yang kedua, rakitan komputer untuk menyertakan kartu grafis, memori yang berbeda, chip, perangkat lunak, dan lain-lain. Item khusus negara yang ditambahkan seperti colokan listrik. Penyimpanan barang jadi atau finished goods storage. Gudang ini menyimpan produk yang siap dijual atas nama produsen, grosir, dan pengecer. Mereka menyediakan penyangga atau persediaan pengaman bagi perusahaan. Selanjutnya, pusat konsolidasi dan gudang transit. Consolidation Centers and Transit Warehouse. Pusat konsolidasi menerima produk dari berbagai sumber dan mengkonsolidasikannya untuk pengiriman selanjutnya ke pelanggan atau ke sebuah lini produksi. Pusat transshipment atau break bulk, transshipment or break bulk centers. Pusat transshipment menerima produk dalam jumlah besar dari pemasok dan memecahnya menjadi jumlah yang dapat dikelola untuk seterusnya pengiriman ke berbagai lokasi. Selanjutnya, pusat lintas dermaga atau cross dock centers. Pusat cross dock dipandang sebagai masa depan pergudangan, respon konsumen yang efisien dan respon cepat dalam kebutuhan retail operasi untuk dapat memindahkan barang dengan cepat melalui pasokan rantai.
Selanjutnya, pusat penyortiran, sortation centers. Barang yang disortir dikumpulkan dari semua bagian negara, dikirim ke pusat penyortiran, diurutkan berdasarkan kode pos, dikonsolidasikan, dan dikirim ke masing-masing area distribusi untuk pengiriman selanjutnya. Pusat pemenuhan, fulfillment centers. Gudang ini telah dirancang dan dilengkapi untuk mengelola volume besar pesanan satu item. Pusat pemenuhan retail bahan makanan pada dasarnya telah menggantikannya pengambilan di toko untuk pesanan pengiriman ke rumah. Selanjutnya, apa itu operasional pergudangan? Bartoldi dan Heckman 2014 menyatakan bahwa proses operasional pergudangan adalah menyimpan, menyusun ulang, dan memperpendek lead time, membawa fungsi pergudangan menjadi sangat rumit dan kompleks. Proses alur material dalam pergudangan dapat dideskripsikan menjadi 6 aktivitas utama, yaitu receiving, put away, storage, picking, ancillary activities, packing, dan shipping. Yang pertama, receiving, merupakan penerimaan order dari pengirim, quality control, inspeksi barang, dan memberikan lokasi penyimpanan tugas dan bahkan pelabelan. Selanjutnya, put away, barang dipindahkan sesuai lokasi, namun penempatan barang harus dicatat maupun direkam akan jumlah dan di mana letak barang dipindahkan. Selanjutnya, storage merupakan aktivitas utama pergudangan di mana area gudang digunakan untuk penyimpanan dan alur receiving. Selanjutnya, picking. Picking adalah aktivitas perpindahan produk dari gudang ke konsumen. Selanjutnya, ancillary activities. Aktivitas tambahan pada rantai pasokan seperti labeling, kitting, repacking, repairs, dan assembly. Hal ini berefek pada tata gudang yang membutuhkan kapasitas dan peralatan spesial. Selanjutnya, packing. Bartoldi dan Heckman menyatakan setelah proses picking dan aktivitas tambahan, maka dilanjutkan dalam pengemasan produk, di mana mencakup proses penyortiran dan pengecekan pemenuhan pesanan yang membutuhkan peralatan spesial maupun kapasitas ruang. Shipping merupakan aktivitas keberangkatan dalam alur material yang dimuat ke dalam angkutan untuk pengiriman. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih.